Halo pemirsa, seorang balita putra Buya Arrozi Hashim, ulama Tuban, Jawa Timur, tewas akibat tembakan senjata api milik seorang anggota polisi. Saya Anggita Disastra, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86, bantuannya, 87, jajaran kuda, 86. Pemirsa, dua kelompok massa terlibat bentrok di Denpasar Selatan, Bali. Bentrokan akibat salah paham itu viral di media sosial. Bentrok dua kelompok warga asal luar Bali terjadi di kawasan Dukusari, Pedungan, Denpasar Selatan, Bali. Terjadi aksi saling lempar batu hingga melukai salah satu warga di kawasan ini. Kejadian di depan toko kelontong ini viral di media sosial. Peristiwa ini berawal akibat perselisihan dua pria di kawasan Benoa. Setelah dimediasi, salah satu pihak merasa tidak puas hingga berlanjut ke tempat tinggal pihak lawan. Pihak adat Pedungan menyerahkan perkara sepenuhnya kepada polisi dan akan mengenai sanksi adat jika terbukti ada pelanggaran. Karena mungkin masalah pribadi, ketersinggungan, ya itu kan karena kita lemah juga, tidak pernah membina dia itu pada kita, sehingga yang namanya di mana bumi dipijak, di sana lagi dijunjung, kurang dipahami. Usai kejadian, polisi melakukan mediasi dan berjaga di lokasi. Bermula di Benoa, ada kesalahpahaman yang kemudian tidak selesai di sana. Kita tidak bisa menyebutkan bahwa itu adalah kelompok A dengan kelompok B, tapi yang pasti adalah individu yang berasal bukan dari wilayah Bali. Pada kasus ini 4 saksi telah diperiksa. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari melaporkan. Upaya penangkapan pengedar narkoba di Kabupaten Siak, Riau berlangsung dramatis. Polisi harus menembak ban mobil pelaku hingga terguling ke tepi jalan. Kepolisian Polda Riau mengejar 2 pengedar narkoba di Jalan Buton, Kabupaten Siak. Kedua tersangka berusaha kabur menggunakan mobil. Meski ban mobil pelaku telah ditembak polisi, namun keduanya tak mau berhenti hingga terbalik di pinggir jalan. Pada peristiwa ini 2 pelaku ditangkap. Dari kedua pengedar disita 20 kg sabu yang akan dibawa ke PI di Aceh. Melaju dalam kondisi bannya yang sudah pecah, kemudian ditembak lagi. Ban belakangnya masih juga melaju, kemudian dipepet, sehingga akhirnya antara mobil Agia dengan mobil petugas kita berserempetan, kemudian mobil Agia akhirnya terbalik. Bulan lalu, kedua pelaku menyelundupkan 15 kg sabu asal Malaysia dari perairan Selat Bengkalis, Riau menuju Aceh. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yoseirizal melaporkan. Dua pria tertangkap tangan menyelundupkan 29 kg sabu dan 60.000 butir pil ekstasi dari sebuah kapal nelayan di perairan Asahan, Sumatera Utara. Para pelaku bermodus dengan menyamar sebagai nelayan. Petugas menciduk 2 pria di sebuah kapal nelayan di perairan Asahan, Sumatera Utara. Para pelaku yang menyamar sebagai nelayan ini tertangkap tangan menyelundupkan 29 kg sabu dan 60.000 butir pil ekstasi. Barang haram tersebut disembunyikan di dalam sebuah kotak fiber. Dalam aksi penyelundupan, kedua pelaku masing-masing berperan sebagai nahkoda dan ABK. Para pelaku dan barang bukti diamankan ke Makolanal Tanjung Balai Asahan. Yaitu mendapatkan informasi bahwa akan ada penyelundupan narkoba. Berhasil kita mendeteksi sesuai dengan informasi yang didapat
ciri-ciri dari kapal-kapal yang dicurigai yang akan membawa jenis sabu-sabu. Selanjutnya pada jam 07.15 berhasil ditangkap dan dideteksi betul-betul ada narkotika. Petugas masih melakukan pengembangan kasus. Para pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang balita putra ulama Buya Ar-Rozi Hashim tewas diduga terkena tembakan di Tuban, Jawa Timur. Diduga senjata api digunakan untuk bermain saat anggota polisi, pengawal pribadi orang tua korban, sholat. Prosesi pemakaman putra Buya Ar-Rozi yang tewas karena tembakan diiringi keluarga, warga dan santri di Palang, Tuban. Korban tewas di rumah kakek neneknya. Korban yang berusia 3 tahun sempat dilarikan ke rumah sakit akibat luka di dagu, diduga karena peluru senjata api. Senjata api milik pengawal pribadi Buya Ar-Rozi, seorang anggota polisi. Suara tembakan didengar warga sekitar saat kedua orang tua korban sedang beribadah. Ya, kecelakaan, tidak ada unsur kesengajaan yang terjadi di wilayah Palang. Kemudian kecelakaan itu terindikasi adanya letusan senjata. Kemudian kami sudah berkoordinasi untuk saudara M ini nanti akan ditindaklanjuti oleh satuan di mana dia bertugas, ya. Kronologisnya kan saat kejadian? Kronologisnya kurang lebih saudara M sedang sholat, kemudian dia menaruh senjatanya tempat yang aman, ya, namun namanya musibah, ya. Korban telah dimakamkan keluarga, sementara anggota polisi pengawal pribadi orang tuanya menjalani pemeriksaan untuk memastikan kejadian meletusnya senjata api. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Seorang bocah SD tewas tenggelam di Sungai Bekacak, Pasuruan, Jawa Timur. Korban yang tak bisa berenang berusaha menolong temannya yang terbawa arus. Mengetahui anak tewas, ibu korban histeris. Seorang ibu tak henti menangis saat mengetahui anaknya tewas akibat tenggelam di Sungai Berkacak, Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Jasad korban MS 10 tahun ditemukan warga di pinggir sungai. Cuman langsung terhanyut gitu aja. Waktu mandi? Iya. Terus akhirnya? Ya terus orang-orang yang nyelamatin itu, Pak. Dicari? Iya, langsung dicari, akhirnya ketemu itu. Peristiwa berawal saat siswa kelas 4 SD tersebut mandi bersama sejumlah temannya di sungai usai pulang sekolah. Korban yang tak bisa berenang mencoba menolong temannya yang terbawa arus. Namun karena tak bisa berenang, korban pun tenggelam. Teman-teman korban meminta pertolongan ke warga sekitar hingga korban ditemukan tewas. Tinggal orang Pak, teman yang satu ini tak bisa berenang, akhirnya dia tenggelam. Nah, tempat ini tadi yang temannya yang 3 ini tadi sempat mau menolong, tapi dia tidak berani. Akhirnya dia kembali ke atas, minta tolong bantuan warga. Jasad korban segera dimakamkan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. 4 pelaku penyerangan rombongan pengantar jenazah di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Penyerangan diduga dilatar belakangi dendam lama. 6 orang korban busur panah masih dalam perawatan intensif. Pasca bentrokan antara sejumlah pengantar jenazah dan warga yang terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar, Sulawesi Selatan, polisi menangkap 4 pelaku penyerangan. Keempat pelaku diamankan dari kediamannya masing-masing, 1 diantaranya masih di bawah umur. Sejumlah barang bukti senjata tajam yang disembunyikan pelaku diamankan petugas. Aksi penyerangan diduga dilatar belakangi dendam lama. Ya, itulah kita dalami. Mungkin ada salah paham di antara mereka. Mungkin ada dendam sebelumnya sehingga ada yang memanfaatkan situasi. Tapi itu sementara dalam pendalaman pihak kepolisian. Ya, dari yang kita lihat dari 4 yang sudah diamankan itu ada salah satu anak yang masih di bawah umur. Sebelumnya keempat pelaku melakukan penyerangan terhadap rombongan pengantar jenazah.
Bahkan para pelaku melempari mobil jenazah dengan batu. Akibatnya sebanyak 6 orang pengantar jenazah dilarikan ke Rumah Sakit Dayak Kota Makassar akibat terkena senjata tajam. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Aksi pencurian handphone di toko laundry di Cipayung, Jakarta Timur terekam CCTV. Pelaku memanfaatkan kesempatan saat korban sedang tidur. Dua pencuri mendatangi toko laundry di kawasan Rawabinong, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Satu pelaku mengawasi situasi sekitar, satu pelaku lainnya menunggu di motor. Saat dirasa aman, pelaku langsung masuk ke toko laundry dan dengan cepat mengambil sebuah HP yang sedang dicarjir milik karyawan. Pencurian terjadi saat korban sedang tertidur. Usai beraksi, pelaku segera kabur. Pas saya sedang tidur situ, pas HP-nya saya lagi cas, udah bangun udah nggak ada itu HP. Kawasan ini merupakan salah satu titik rawan pencurian. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, seorang juru parkir di Kota Medan, Sumatera Utara ditabrak bus saat akan memarkirkan mobil. Sebelumnya mobil yang terparkir mundur dan menabrak korban hingga terjatuh. Hendak memarkirkan kendaraan yang akan keluar, Hendrik, seorang juru parkir, tertabrak bus di Jalan Jimin Ginting, Medan, Sumatera Utara. Saat mobil yang diparkiri mundur, korban tersenggol hingga terjatuh dan tertabrak bus Transmetro Deli yang tengah melintas. Seketika warga sekitar pun panik dan memberi aba-aba ke supir bus untuk berhenti. Korban selamat namun alami luka serius di bagian perut hingga leher. Pas mau mundur, di belakangnya nggak tahu dia bawa mobil hendak mundur, terus ditabrak mobil Avanza inilah dia, Avanza Silver. Kan? Terus setelah ada ditabrak, dia terjatuh, baru datang mobil Deli, digilas mobil Deli. Korban dievakuasi ke rumah sakit, sementara mobil yang diparkiri korban kabur melarikan diri. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sebuah motor yang terparkir di dalam halaman rumah di Cipondoh, Tangerang, Banten dicuri. Para pelaku kabur akan mencuri untuk yang kedua kalinya. Komplotan pencuri masuk ke sebuah rumah warga di Jalan Bambu, Gondrong, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. 3 pelaku berbagi peran, 2 pelaku masuk ke rumah korban, 1 lainnya memantau situasi. Komplotan ini mengambil sebuah motor Matic yang terparkir di garasi rumah korban. Pelaku gagal saat akan mencuri motor untuk yang kedua kalinya karena alarm berbunyi. Aksi pencurian pada pagi hari ini diketahui pemilik saat akan sholat subuh. Saya tengok, pintu gerbang terbuka, motor udah nggak ada. Pas saya buka pintu, ternyata pintu diikat di bangku. Berbekal rekaman CCTV, kasus pencurian ini dilaporkan ke Polsek Cipondoh. Dari Tangerang, Banten, Sukron melaporkan. Kabur usai curi truk, seorang pria bersama truk bermuatan besi bekas tercebur di aliran irigasi Kendal, Jawa Tengah. Pelaku ditangkap dan diikat di pohon oleh warga. Jumain alias Bambang diikat di pohon oleh warga usai mencuri sebuah truk bermuatan besi bekas di Kendal, Jawa Tengah. Peristiwa bermula ketika Jumain gagal mencuri truk akibat tercebur ke sebuah aliran irigasi. Usai menyelamatkan diri, pelaku mendatangi pemukiman warga meminta pertolongan. Warga curiga ketika Jumain malah membuka pintu truk milik seorang warga. Warga pun menghubungi pemilik truk yang tercebur. Tetangga ini kan ada mobil truk. Lawangnya dibuka. Oh, dibuka juga, mau ambil? Enggak mau ambil. Memanfaatkan kunci yang masih menempel, Jumain mencuri truk korban saat terparkir di gudang. Terus tahunya itu hilang dari mana, Mas? Ya pagi-pagi dikasih tahu sama orang. Nah, motornya masuk sungai situ ya? Iya. Pelaku diamankan polisi. Diduga mengalami gangguan jiwa, polisi berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk penanganan lebih lanjut. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Praitno, iNews melaporkan.
gara-gara berteriak seorang kurir dibunuh 3 pria di tengah jalan raya. Nantikan informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Sergap.